Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang seorang tokoh pejuang Islam yang ada di daerah Lombok. Siapakah beliau? Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari biografi dan silsilah keluarga beliau. Nah, Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1898 Masehi. Tempatnya yaitu tepatnya di Desa Pancor Bermi, Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ayahnya bernama Tuan Guru Haji Abdul Majid dan ibunya bernama Hajah Halimatus Sa'diyah. Nah, nama kecil beliau yang diberikan oleh kedua orang tuanya yaitu adalah Muhammad Sagob. Nama ini mempunyai peristiwa penting yang melatar belakangi pemberian nama tersebut. Pada peristiwanya yaitu sebelum 3 hari sebelum kelahiran beliau, ayahanda beliau didatangi oleh 3 orang waliullah yang masing-masing berasal dari Timur Tengah, yaitu Hadramaut. Kebetulan nama ketiga ulama ini yaitu Syekh, yaitu mempunyai nama yang sama, yakni Syekh Sakob. Nah, para waliullah ini kemudian berpesan kepada ayahanda beliau supaya memberi nama kepada anaknya yang akan lahir ini dengan nama Sakob, yang artinya yaitu tukang memperbaiki atap. Nah, kata Sakob jika diindonesiakan akan menjadi Sagob. Nah, akan tetapi jika di daerah Lombok yang rata-rata mempunyai vokal E, maka nama tersebut akan berubah menjadi Segep. Nah, tidak heran jika ibunda beliau memanggil beliau pada waktu kecil itu dengan panggilan Gep. Nah, lanjut. Lalu setelah beberapa tahun beliau diajak menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tuanya. Nah, setelah menunaikan ibadah haji, lalu nama beliau diganti oleh ayahanda beliau menjadi Muhammad Zainuddin. Nah, penggantian nama tersebut juga pun mempunyai latar belakang yang sangat menarik. Nah, latar belakang digantinya nama beliau yaitu karena ayahanda beliau sangat tertarik dengan ulama besar yang ada di Masjidil Haram. Beliau tertarik dengan akhlak dan ayahanda beliau tertarik dengan akhlak dan kepribadian ulama tersebut, sehingga beliau memberikan nama ulama tersebut adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak. Nah, kemudian itulah yang menyebabkan nama Muhammad Sagob ini diganti menjadi Muhammad Zainuddin. Tujuannya yaitu supaya anaknya ini bisa mengikuti jejak ulama tersebut. Nah, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Adapun nama-nama saudaranya yaitu Siti Syarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Sobur, dan Hajah Masyitah. Nah, ayahanda beliau yakni Tuan Guru Haji Abdul Majid ini sangat terkenal dengan panggilan Guru Mukminah. Beliau adalah seorang mubalik dan terkenal sangat pemberani. Beliau pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajah. Sedangkan ibundanya Halimatus Sa'diyah ini sangat terkenal kesolehannya. Nah, sejak kecil Al-Maghfurah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini
terkenal sangat jujur dan cerdas. Karena itulah tidak mengherankan bila ayah ibundanya itu memberikan perhatian yang berlebih kepada beliau dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Adapun buktinya yaitu ketika beliau pergi untuk menuntut ilmu ke tanah suci Mekah untuk melanjutkan studinya, beliau itu langsung diantar oleh kedua orang tuanya. Beliau itu dicarikan guru oleh ayahandanya langsung, tidak sembarangan. Langsung ayahanda beliau yang mencarikan guru di Masjidil Haram tersebut. Kemudian beliau ditemani oleh kedua orang tuanya sampai 2 musim haji di tanah suci Mekah. Sedangkan ibundanya itu ikut bermukim di tanah suci Mekah, mendampingi dan mengasuh beliau sampai ibundanya tercinta berpulang ke rahmatullah 3 tahun kemudian dan langsung dimakamkan di Mu'alla Mekah. Dengan demikian kita ketahui tampak besar perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid oleh orang tuanya terhadap pendidikan beliau. Hal tersebut juga tercermin dari sikap ibundanya bahwa setiap kali beliau itu berangkat pergi menuntut ilmu, ibundanya pun selalu mendoakan beliau dengan ucapan mudah-mudahan engkau mendapat ilmu yang barokah. Hal itu dilakukan sambil berjabat tangan, terus memperhatikan kepergian beliau sampai tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Pernah pada suatu ketika beliau pergi menuntut ilmu, beliau lupa berpamitan dengan ibundanya tersebut. Lalu ibundanya pun melihat beliau terburu-buru untuk pergi menuntut ilmu karena takut terlambat. Akan tetapi ibundanya pun memanggil beliau untuk kembali untuk berjabat tangan dan meminta doa. Lalu pun beliau pun mengikuti perintah ibundanya tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah. Ibunya pun mendoakannya dengan ucapan mudah-mudahan engkau mendapat ilmu yang barokah. Nah, dengan kepatuhan beliau terhadap orang tuanya, hal ini pertanda bahwa betapa besar ibundanya akan penting dan mustajabnya doa dari seorang ibu untuk sang anak, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang disabdakan pada hadisnya, yaitu bahwa doa itu menduduki posisi kedua setelah doa para rasul. Itulah yang diyakini oleh ibunda beliau, sehingga ibunda beliau tidak lupa memberikan doa kepada anaknya. Selanjutnya, pendidikan yang ditempuh oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang pertama yaitu pendidikan lokal. Setelah berusia 9 tahun, ia memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat Negara, yakni hingga tahun 1919. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, beliau kemudian diserahkan oleh ayahandanya untuk melanjutkan studinya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas dari beberapa tuan guru yang ada di Lombok sendiri. Adapun tuan guru yang tempatnya belajar yaitu antara lain Tuan Guru Haji Syarifuddin, Tuan Guru Muhammad Said dari Pancor, dan Tuan Guru Abdullah bin Ama Dulaji dari Desa Kelayu. Rata-rata semua guru-gurunya itu berasal dari Lombok sendiri. Ketiga guru agama beliau ini mengajarkan ilmu agama dengan sistem halakoh, yaitu para santri duduk bersila di atas tikar dan mendengarkan guru membaca kitab yang sedang dipelajari, kemudian masing-masing murid bergantian membaca. Nah, selanjutnya setelah menamatkan pendidikan lokal, setelah menempuh pendidikan ilmu agama
dari rumah guru ke rumah yang lain. Lalu ayahandanya pun mengirim beliau untuk melanjutkan studinya di Mekah. Nah, untuk lebih memperdalam ilmu agama, Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini remaja kembali pergi menuntut ilmu ke Mekah dengan diantar kedua orang tuanya. Nah, 3 orang saudaranya dan beberapa orang keluarga termasuk pula Tuan Guru Haji Syarifuddin itu pada saat itu beliau berusia 15 tahun, yaitu menjelang musim haji pada tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masih. Nah, sesampainya di tanah suci Mekah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini langsung mencari rumah kontrakan di Sukulal Mekah. Nah, di samping itu beliau langsung dicarikan guru oleh ayahandanya sendiri, bukan langsung masuk universitas, akan tetapi beliau dicarikan syekh-syekh yang berada di Mekah. Nah, selanjutnya ia belajar di Masjidil Haram. Nah, beberapa setelah saat musim haji, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini mulai mencarikan guru kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sampailah ketika ayahandanya menemukan sebuah halaqah, syekh yang mengajar di tempat tersebut bernama Syekh Marzuki, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang sudah sangat lama mengajar di Masjidil Haram, yang saat itu berusia sekitar 50 tahun. Nah, di sanalah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini diserahkan untuk belajar. Selain itu juga sempat belajar ilmu sastra pada ahli yang terkenal di Mekah, yakni Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Pada saat itu berkenalan dengan Sayyid Muhsin Al-Palembani, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian menjadi guru beliau di Madrasah Sholatiyah. Nah, ketika ayah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini pulang ke Lombok, ia langsung berhenti mengaji pada Syekh Marzuki karena ia merasa tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti dalam menuntut ilmu selama ini. Hal itu dikarenakan kehausan beliau akan ilmu. Namun sebelumnya beliau sempat mencari guru karena terjadi perang saudara antara kekuasaan Syarif Hussein dengan golongan Wahabi. Selanjutnya beliau belajar di Madrasah Sholatiyah. Nah, 2 tahun setelah huru-hara tersebut, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini berkenalan dengan seorang yang bernama Haji Mawardi dari Jakarta. Nah, dari perkenalannya itu ia diajak belajar di Madrasah Sholatiyah yang saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah. Pada hari pertama masuknya ia bertemu dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Kemudian pujian-pujian tentang Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, tentang kerajinan, ketekunan, kecerdasan dan keberhasilan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini mendapat pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan dari guru, teman seangkatan maupun ulama-ulama besar yang ada di Mekah. Adapun sanjungan-sanjungan tersebut antara lain yakni berasal dari teman seperjuangan beliau, yakni Syekh Zakaria Abdul Bila, seorang ulama besar kota suci Mekah yang merupakan teman seangkatan beliau. Beliau itu mengatakan, "Saya sangat kagum kepada Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dia sangat cerdas dan sungguh mulia akhlaknya." Kemudian sanjungan yang kedua yaitu berasal dari Al-Allamah Asy-Syaikh Salim Rahmatullah, yakni yang merupakan seorang mudir madrasah dari As-Sholatiyah tempat beliau menuntut ilmu. Beliau mengatakan Madrasah Sholatiyah tidak perlu memiliki murid banyak,
akan tetapi cukup satu orang saja asalkan memiliki prestasi dan kualitas seperti Syekh Muhammad Zainuddin. Nah, sanjungan yang ketiga yakni berasal dari Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki, seorang ulama besar kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan, "Saya sangat kagum kepada Syekh Zainuddin, kagum kepada ketinggian ilmu dan keberhasilan perjuangan beliau." Beliau juga mengatakan, "Saya menyayangi siapa saja yang disayangi oleh Syekh Zainuddin, dan saya tidak menyayangi siapa saja yang tidak disayangi oleh Syekh Zainuddin." Kemudian sanjungan yang keempat berasal dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, yakni seorang guru besar dari Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau mengatakan, "Saya tidak akan mulai berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Zainuddin sudah nampak jelas bersamaku." Dan mungkin itu saja yang sanjungan yang bisa saya bacakan karena terlalu banyak sehingga tidak dapat disebutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ketika pulang ke tanah air Indonesia. Nah, sekembalinya dari tanah suci Mekah ke tanah air Indonesia, mula-mula beliau itu langsung mendirikan pesantren yang pada tahun 1934 Masehi. Pesantren tersebut kemudian diberi nama dengan Pesantren Al-Mujahidin. Kemudian pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937 Masehi, beliau mendirikan madrasah yang diberi nama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau disingkat dengan NWDI. Madrasah ini khusus untuk mendidik kaum pria. Kemudian lanjut pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah bertepatan dengan 21 April 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau disingkat dengan NBDI yang khusus mendidik kaum perempuan. Nah, kedua madrasah yang didirikan tersebut merupakan madrasah pertama yang ada di Pulau Lombok yang terus berkembang dan menjadi cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon, dan secara khusus nama madrasah tersebut diabadikan menjadi nama Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathon. Nah, pada tahun 1952 madrasah NWDI dan NBDI ini berkembang menjadi beberapa cabang. Pada tahun 1952 ini telah mencapai 66 cabang. Nah, maka untuk mengkoordinir dan membina serta mengembangkan madrasah cabang tersebut, Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan sebuah organisasi organisasi kemasyarakatan, yakni yang diberi nama Nahdlatul Wathon atau biasa disingkat dengan NW. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Nah, pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 Maret 1953 Masehi sampai dengan tahun 1997 ini, lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Nahdlatul Wathon ini telah berjumlah 747 jumlah yang terdiri dari mulai tingkat taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah sampai dengan perguruan tinggi. Begitu juga dengan lembaga sosial dan dakwah Islamiyah Nahdlatul Wathon berkembang pesat, bukan hanya di NTB melainkan di seluruh Indonesia. Dapat disebutkan di sini seperti NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan lain-lain.
Nah, dapat di sini kita ketahui bahwa peta persebaran perjuangan dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini bisa sampai dengan seluruh Indonesia. Beliau telah berhasil mencetak para kader-kader penerus beliau, sehingga murid-muridnya lah yang terus meneruskan ajaran beliau sampai ke seluruh Indonesia. Kemudian pada zaman penjajahan, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini menjadikan madrasah NWDI dan NBDI bukan hanya sebagai tempat menuntut ilmu saja, tetapi pada saat itu juga beliau menjadikannya sebagai pusat pergerakan kemerdekaan, tempat menggembleng para patriot-patriot bangsa yang siap bertempur melawan dan mengusir penjajah. Bahkan secara khusus, beliau bersama guru-guru yang mengajar di lembaga tersebut membentuk suatu gerakan, yakni yang diberi nama dengan Gerakan Al-Mujahidin. Nah, Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya yang ada di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Juli 1946, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, yakni adik kandung dari beliau sendiri, memimpin penyerbuan tentara Nika, yakni tentara sekutu Belanda yang berada di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, dalam penyerbuan tersebut, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal ini tewas sebagai syuhada bersama dengan 2 orang santri NWDI. Nah, pada tahun tersebut penyerbuan yang dilakukan oleh Tuan Guru Muhammad Faisal ini menyebabkan Tuan Guru Haji Faisal sendiri meninggal dan 2 orang santrinya. Nah, singkatnya di sini ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tapi saya tidak bisa membacakan semuanya, akan terlalu panjang jika saya bacakan semuanya. Baik, di sini saya akan bacakan sedikit saja. Pada tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin. Selanjutnya pada tahun 1937 mendirikan madrasah NWDI. Pada tahun 1943 mendirikan madrasah NBDI. Pada tahun 1945 menjadi pelopor kemerdekaan RI untuk daerah Lombok. Pada tahun 1946 pelopor penggempuran Nica di Selong, Lombok Timur, dan lain sebagainya. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR, anggota Dewan, menjadi Dewan Penasehat, menjadi Ketua Umum PBNU, menjadi peserta dari Konferensi Islam Asia Afrika, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa-jasa beliau itu, maka pada tahun 1995 beliau dianugerahi piagam penghargaan dan medali perjuangan pengembangan oleh pemerintah. Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini selain mengajarkan dengan lisan, beliau juga aktif menulis dan mengarang kitab-kitab. Adapun karya beliau yakni dapat kita lihat di sini dan dapat ditemui sampai sekarang. Ini contohnya yaitu Hizib Nahdlatul Wathon. Nah, ini merupakan kumpulan-kumpulan doa yang dikarang dan disusun oleh beliau sendiri dan masih dijumpai sampai sekarang. Nah, kemudian karyanya yang kedua yakni ilmu tajwid. Maksudnya itu kitab ilmu tajwid yang diberi nama Tajwid Batu Ngompal. Isinya yaitu syair-syair tentang ilmu tajwid. Kemudian di sini ada gambar-gambar yaitu tentang wirid, kitab-kitab wirid yang disusun dan dikarang oleh beliau sendiri. Nah, adapun kitab beliau juga mengarang kitab dalam berbahasa
beliau selain mengarang kitab, beliau juga mengarang nasyid atau lagu perjuangan, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Sasak. Adapun karangan beliau yaitu nasyid yang dikarang yaitu Taksis NWDI, Imamuna Asy-Syafi'i, Yafata Sasak, dan lain sebagainya. Kemudian kitab yang dalam bahasa Arab yaitu seperti Risalah At-Tauhid, Nahdhah Az-Zainiyah, Hizib Nahdlatul Wathon, Sholawat Nahdatain, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1997 Kiai Haji Muhammad Zainuddin ini meninggal dunia, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1997 atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah. Beliau meninggal dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi, atau pada usia 102 tahun menurut kalender Hijriah. Nah, ulama karismatik Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediaman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 3 warisan besar yang ditinggalkan oleh beliau yaitu ribuan para ulama yang dicetak oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau di pondok pesantren yang didirikannya sendiri, puluhan ribu mahasantri yang bertebaran di seluruh Indonesia, dan 1.000 lebih lembaga Nahdlatul Wathon yang sudah tersebar di Indonesia atau di Nusantara. Nah, adapun dokumentasi yang saya dapat dari internet yakni berikut adalah, nah inilah foto beliau, yakni sosok Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian yang kedua ini gambar beliau ketika menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, beliau terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu 1 dan 2. Selanjutnya di sini, nah ini adalah foto Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama para syekh dari berbagai negara ketika haul Madrasah NWDI dan NBDI. Nah, kemudian gambar yang di bawah ini yakni adalah pemberian semangat untuk para santri dan para patriot bangsa yang siap membela bangsa Indonesia tercinta. Nah, selanjutnya gambar yang ini yakni tampak inilah bangunan Madrasah Nahdlatul Wathon yang pertama kali dibangun oleh Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian yang di bawah ini adalah bangunan Madrasah Nahdlatul Wathon yang telah direnovasi dan masih berdiri sampai sekarang. Selanjutnya yakni dokumentasi kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 ke makam Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sekaligus penetapan beliau sebagai pahlawan nasional, yakni pada tahun 2018. Yang di bawah ini adalah merupakan karya-karya beliau yang merupakan karangan dan disusun oleh beliau sendiri, yakni berupa kumpulan doa, wirid-wirid, nasyid, lagu-lagu perjuangan, dan lain sebagainya. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.